Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fauzan Nasrullah dengan NIM 3333240015 dari kelompok 16 penelitian operasional 1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tutorial penyelesaian masalah dengan menggunakan linear programming menggunakan 4 software, yaitu Excel Software, CM for Windows, Lingo, dan juga RStudio. Pertama-tama sebelum masuk ke softwarenya, kita lihat dulu permasalahan bentuk permasalahannya itu. Bentar. Oke, jadi ini bentuk permasalahannya. Yang ada soal cerita di mana sebuah usaha minuman bernama Freshpack memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Dalam proses produksi, botol jus membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Sedangkan gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam suatu periode produksi. Modal produksi untuk setiap unit botol jus adalah 4.000 dan dijual seharga 10.000, sehingga memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 per unit. Sementara itu, setiap unit gelas putih memerlukan 5.000 biaya produksi dan dijual seharga 11.000, memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 juga. Perusahaan ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas putih yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal, dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Jadi, sebelum kita mengerjakannya, pertama-tama kita eh, membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini terdapat kendalanya, pencetakan, pelabelan, dan keuntungan, yaitu waktu yang diperlukan untuk jus dan smoothie, dan waktu yang tersedia. Oke, kendala pencetakan untuk jus itu 1 jam, dan smoothie itu 1,5 jam. Dan waktu yang disediakan itu 120 jam. Lalu untuk kendala dari pelabelan, jus itu memerlukan 1-2 jam pelabelan, dan smoothie itu memerlukan 1 jam, dengan waktu yang tersedia 140 jam. Lalu terdapat eh, keuntungan masing-masing 6.000 dari jus dan smoothie. Nah, di sini terdapat fungsi tujuannya, yaitu mencari nilai maksimal, keuntungan maksimal yang bisa didapat dari penjualan jus dan smoothie itu berapa dengan model matematika 6.000 dikali X1 ditambah 6.000 dikali X2. X1 sebagai jus dan X2 sebagai smoothie. Lalu di sini ada fungsi batasan. Yang pertama itu batasan pencetakan, di mana 1 dikali X1, di mana 1 jam pencetakan dari jus dikalikan dengan X1 ditambah 1,5 jam, yaitu pencetakan smoothie, dikalikan dengan X2, yaitu smoothie itu sendiri, di mana waktu yang tersedianya atau tidak boleh lebih dari 120 jam. Lalu ada fungsi batasan, yang kedua yaitu pelabelan, di mana eh, dua, 2 jam pelabelan jus dikalikan dengan X1 ditambah 1 jam pelabelan smoothie dikalikan dengan X2, di mana waktu yang tersedia yaitu 140 jam. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bisa membuat penyelesaian dengan seperti berikut. Di sini kita masukkan angka yang tadi, di mana pencetakan dari jus itu 1 jam dan smoothie itu 1,5 jam. Lalu untuk pelabelannya, eh, jus itu 2 jam dan smoothie itu 1 jam. Di sini ada fungsi non negatif juga, di mana X1-nya itu 1 dan X2-nya juga 1. Nah, dan ini ada untung per unit yang dihasilkan, di mana masing-masing 6.000 ya. Lalu untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita masukkan lagi rumusnya, yaitu sum produk. Kita tap, lalu kita pilih di bagian pencetakan jus dan smoothie. Kita
gunakan titik koma untuk mengalihkan dengan solusi optimal ini. Lalu jangan lupa dikunci menggunakan F4, lalu tutup, lalu enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah. Setelah itu, setelah ini kita menggunakan penyelesaiannya menggunakan solver. Di solver ini, nah yang pertama ada set objektif. Set objektifnya adalah nilai maksimal dari penjualan jus dan smoothie-nya, yaitu di bagian ini. Lalu variabel ya, dengan mengganti variabel sel yaitu solusi optimalnya di sini. Lalu di sini ada subject to constraint di mana di sini ada D2 yaitu ini yang hasil total ini tidak boleh melebihi batas maksimum 120. Lalu ada pelabelan yang tidak boleh melebihi 140 dan di sini di bagian fungsi non negatif X1 dan X2 mereka harus melebihi 0 karena fungsi non negatif. Lalu kita select solving metodenya menggunakan simplex LP yaitu linear programming. Kita setelah ini kita pencet solve, kita pencet OK. Dan di sini didapat keuntungan maksimal yang dapat diperoleh yaitu sebesar Rp570.000, di mana hasilnya yaitu 45, kita bisa menjual 45 jus dan 50 smoothie untuk mendapatkan hasil maksimal ini. Oke, mungkin itu dari software pertama, yaitu menggunakan Excel. Kita lanjut ke bagian Linggo. Nah, untuk Linggo ini, penjelasannya kita menggunakan coding manual. Pertama-tama kita masukkan fungsi tujuannya yaitu max. Ya, karena kita mencari nilai maksimal. Dari fungsi tujuan, eh, 6.000 kali X1 ditambah 6.000 dikalikan X2. Jangan lupa menggunakan titik koma. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan fungsi batasannya, yaitu 1 kali X1 tambah 1,5 dikalikan dengan X2. Nah, kita jangan lupa masukkan kurang dari sama dengan 120-nya. Titik koma, enter, 2 dikalikan dengan X1 ditambah dengan 1 dikali X2. Kita jangan lupa tambahkan lagi kurang dari sama dengannya 140. Kita tekan dan kita tidak lupa untuk menutupnya dengan N. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini kita masukkan fungsi tujuannya yaitu max, di mana kita mencari nilai maksimal dari penjualan jus dan smoothie. Di sini 6.000 ke 6.000 kali X1 dan 6.000 ditambah 6.000 kali X2 yaitu keuntungan bersih yang didapat dari penjualan jus dan smoothie. Lalu ini 1 dikali X1 dan ditambah 1,5 kali X2 di bagian pencetakan, batasan pencetakan. Dan yang kedua ini batasan pelabelan, guna 2 jam dikali X1 ditambah 1 jam dikali X2. Lalu kita tutup dengan N. Setelah kita buat codingannya seperti ini, kita pencet solver, lalu kita solve. Nah, di sini didapat global optimal solution found-nya yaitu Rp570.000. Di mana untuk mendapatkan hasil global optimal solution found ini, yaitu solusi maksimalnya, kita memerlukan eh, X1 sebanyak 45 atau jus sebanyak 45 dan X2 atau smoothie sebanyak 50. Eh, itu mungkin dari software Linggo. Lalu selanjutnya kita menggunakan software PomPM. Nah, saat kita membuka PomPM ini, yang pertama-tama kita lakukan, kita menggunakan fitur modul, lalu kita klik linear programming, kita open as new, dan kita titelnya kita tulis aja.
Plus bimbingan. Nah, di sini terdapat number of constraint, yaitu jumlah dari batasan masalah yang dimiliki, dan number of variable, yaitu jumlah variabel yang ada di permasalahannya. Objektifnya, karena kita mencari fungsi tujuan nilai maksimal, kita pilih maximize. Setelah ini kita klik OK. Nah, setelah ada seperti ini, kita masukkan tadi angka-angkanya, di mana maximize-nya kita ketik 6.000 untuk X1, dan X2-nya 6.000 juga. Karena kita anggap ini jus, ini smoothie. Setelah itu, kita masukkan constraint satunya. Kita anggap aja di sini pencetakan, pelabelan. Setelah itu, masukkan angkanya. Ini 1, ini 1,5. Tandanya benar, kurang dari sama dengan 120. Lalu untuk yang bawahnya, pelabelan kita masukin 2. Ini 1, ini 140. Nah, setelah kita masukkan model matematikanya, kita tinggal pencet solve di sini untuk mencari solusinya. Sini, setelah mencet solve, terdapat eh, hasilnya, solusinya, yaitu 570.000 dengan solusi yaitu kita untuk mendapatkan nilai maksimal 570.000 ini, kita bisa menggunakan pembuatan jus sebanyak 45 dan 50 smoothie. Oke, cukup. Lalu terakhir kita akan menggunakan RStudio. Oke, di RStudio ini menggunakan codingan. Kita buka terlebih dahulu codingannya. Nah, di sini yang pertama-tama kita input dulu install package-nya. Lalu setelah itu kita input lagi di bagian library-nya. Salah, kita di sini masukkan. Terus setelah itu, setelah menambahkan dua ini, kita jangan lupa kenapa kita menggunakan dua ini terlebih dahulu. Karena eh, sebelum melakukan codingnya, kita diperlukan untuk menginstal package-nya terlebih dahulu. Dan setelah itu kita memasukkan library-nya. Nah, setelah melakukan dua ini, kita bisa run terlebih dahulu. Itu bisa aja. Nah, setelah itu kita masukkan, bisa codingannya, yaitu ada mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Ini. Nah, setelah itu kita run dulu di bagian sini. Nah, setelah masuk ke global environment-nya, kenapa memasukkan eh, install package dan library tersebut? Karena setelah itu, setelah memasukkan dua ini, kita juga kedua ini diperlukan untuk melakukan komen linear programming-nya. Lalu kita masukkan di sini definisikan koefisien fungsi tujuan. Nah, di sini terdapat F objektif di mana F objektif ini deklarasi tujuan kita untuk melakukan coding
mencari nilai maksimal yang didapat. Setelah ini kita run tadi, hasilnya masuk ke value sini juga. Setelah itu kita masukkan koefisien sisi kiri batas. Kita ke arus dulu lagi, kita klik secara lebih. Nah, di sini koefisien sisi kiri dari batasan, di mana F-kon itu sebagai eh, fungsi konstan, atau yaitu fungsi batasan di bagian kiri, di mana 1 dan 1,5 ini dalam bentuk matriks adalah batasan dari pelabelannya, batasan dari pencetakannya, dan matriks 2 dan 2,1 ini batasan dari pelabelannya. Setelah dimasukkan, kita bisa run dulu. Nah, setelah masuk kayak gini, fungsi konstruknya sebagai data. Nah, kita lanjut lagi koordinat selanjutnya, yaitu mendefinisikan jenis batasan atau F direct, di mana jenis batasannya itu kan ini tadi satu 1 dan 1,5 itu kurang dari sama dengan, dan 2,1 ini kurang dari sama dengan juga. Kita jangan lupa di sini kita run juga. Nah, setelah itu kita ambil juga, nah, kita copy. Sini kan kita tulis nilai sisi kanan dari setiap batasan. FRAS itu kan batasan yang ada di pencetakan dan pelabelan, yaitu 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan. Nah, kita run dulu. Oke, udah masuk ke sini juga. Nah, di sini kan kita masukkan juga menyelesaikan masalah program linear dengan linear, yaitu dengan codingan result, yaitu LP. LP ini sebagai linear programming. Max ini yaitu nilai maksimal yang dicari, dan di sini nilai maksimal, dan ini codingan-codingan tadi yaitu objektif, construct, direct, FHS, dan true di sini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk run terlebih dahulu. Lalu eh, kita masukkan di sini. Dari sini untuk codingan menampilkan hasilnya. Setelah itu kita bisa setelahkan semuanya dan kita run. Nah, didapat juga hasilnya dari fungsi objektifnya itu mendapatkan hasil 570.000 juga, sama dengan 3 software sebelumnya, di mana nilai optimal yang didapat dengan untuk mendapat nilai maksimal 570.000 ini, nilai optimal dari X1 itu 45 dan nilai optimal dari X2 itu 50. Oke, oke, mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan. Kesimpulannya yaitu dari keempat software ini didapat nilai maksimal dan nilai variabel optimalnya itu sama, di mana untuk jus itu 45 dan smoothie itu 50, dan didapat juga hasil maksimal dari eh, penjualannya itu 570.000. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.